Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati segala macam nikmat yang telah Allah berikan sampai detik ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, menyingkat waktu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai potongan ayat dan potongan hadis yang telah kami share sebelumnya di Instagram @MUIN Sunan Ampel Surabaya. Nanti bagi yang belum follow bisa di-follow ya. Oke, jadi minggu ini kami mengambil tema mengenai insecure. Jadi apa sih insecure itu gitu kan? Biasanya kita kan sudah sering lah dengar kata insecure gitu kan. Insecure itu seperti halnya sudah berlalu lalang gitu di telinga kita, apalagi bagi kaum milenial seperti kita gitu kan. Oke teman-teman, jadi insecure adalah sebuah rasa tidak aman terhadap diri seseorang sehingga seseorang itu akan merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang insecure itu akan menganggap bahwasanya dirinya itu lebih rendah ketimbang orang lain, dan mereka itu akan terfokus terhadap kekurangannya mereka ketimbang kelebihan yang mereka miliki. Jadi dia fokusnya kekurangannya aja gitu. Nah, dalam insecure sendiri itu ada banyak sekali faktor yang menyebabkan orang-orang itu akan merasa insecure, baik dalam segi materi, pekerjaan, kemudian warna kulit, kemudian wajah atau apalah, banyak sekali faktor gitu ya yang mempengaruhi seseorang itu menjadi insecure. Jadi nggak hanya hal-hal yang saya sebutkan tadi, tapi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi seseorang itu menjadi insecure. Oke teman-teman, jadi sebenarnya di sini saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai definisi dari kata insecure, karena menurut saya teman-teman pasti sudah paham lah apa sih arti dari kata tidak percaya diri itu kayak gimana gitu ya, atau mungkin minder kayak gitu. Teman-teman pasti sudah paham lah tentang itu. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih mengenai itu. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita mengatasi rasa insecure. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi supaya kita tidak merasa insecure lagi, atau bahkan memberikan tameng terhadap diri kita supaya kita tidak merasa insecure. Oke, yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Maksud dari mencintai diri sendiri itu seperti apa sih? Jadi mencintai diri sendiri itu yakni menerima segala kekurangan dan kelebihannya kita. Jadi di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan, dan di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Jadi kelebihan dan kekurangan itu adalah dua hal yang berpasangan, jadi nggak bisa lah itu dipisah. Pastilah setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kan. Yang kedua adalah dengan memaksimalkan kelebihannya kita. Jadi orang insecure itu kan mereka fokusnya adalah ke kekurangannya mereka tuh. Mereka tidak melihat kelebihannya mereka, atau bahkan mereka melihat tapi tidak mengoptimalkan kelebihan dan potensi yang mereka miliki ya kan, sehingga mereka gampang sekali untuk insecure. Jadi caranya kita mengatasinya itu yaitu dengan mengoptimalkan kelebihannya kita itu. Misalnya nih, aku nggak tahu nih kak kelebihanku apa gitu ya, bisalah kita tanya ke orang terdekatnya kita, kira-kira menurutmu kelebihanku apa sih gitu, potensimu kalau di matamu ku kayak gimana sih gitu. Boleh lah kalau misalkan sudah dijawab, kemudian oh seperti itu ya menurutmu, aku seperti ini gitu. Kita coba aja, kalau misalkan kita nyaman dengan itu, oh iya ya ternyata passionku di sini, yaitu kita optimalkan sehingga nanti kita nggak ada waktu lagi untuk merasa insecure seperti itu. Jadi kita maksimalkan dulu, kita kenali dulu kelebihannya kita, potensinya kita, kemudian kita maksimalkan sehingga nanti insecure itu insya Allah nggak akanlah datang ke diri kita kayak gitu. Yang ketiga adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa sih kita nggak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu? Karena memang Allah itu sudah memberikan kita sesuai dengan takarannya masing-masing. Allah itu sudah memberikan, ya sudah takarannya saya seperti ini gitu. Allah menciptakan saya seperti ini, Allah menciptakan teman-teman seperti itu gitu. Jadi nggak bisa lah kita membandingkan saya seperti ini gitu ya, kemudian kita membandingkan kekurangan saya dengan orang lain atau kelebihan saya dengan orang lain, itu nggak bisa. Jadi memang kita sudah ada takaran yang seperti itu gitu. Kita tuh memiliki banyak sekali perbedaan.
Jadi nggak bisa kita membanding-bandingkan semuanya, itu nggak bisa. Yang keempat yaitu jangan kufur nikmat. Kufur nikmat seperti apa yang dimaksud gitu. Jadi sebenarnya insecure adalah salah satu sikap yang kufur nikmat. Kok bisa saya bilang seperti itu? Iya, karena kita kan sudah diberi takaran tuh sama Allah, kita sudah diciptakan seperti itu sama Allah, tapi kita merasa insecure dengan apa yang kita lihat dari orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Perbedaan-perbedaan itu lumrah, karena memang Allah kan sudah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan di atas perbedaan ya kan. Adalah di surat Al-Hujurat itu kan, ya ayyuhannas, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita itu diciptakan Allah itu dari laki-laki dan perempuan, sudah berbeda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku juga berbeda. Ada yang saya suku Jawa, terus orang lain ada yang suku Sunda, ada yang suku Bugis, ada yang apalagi kan banyak sekali. Nah itu supaya apa? Supaya kita saling mengenal. Jadi bukan untuk perbandingan, melainkan hanya untuk mengenal, kita paham, kita tahu gitu. Nggak perlu kita untuk membanding-bandingkan, itu nggak perlu. Jadi apa yang ada pada diri kita syukuri. Apa yang ada pada orang lain, ya sudah, itu milik orang lain, seperti itu. Karena memang suatu perbedaan itu adalah hal yang sangat lumrah sekali. Bahkan kalau kita bisa melihat perbedaan itu yang kita jadikan satu, akan menjadi sebuah keindahan. Bukankah pelangi itu adalah bermacam-macam, banyak sekali dari macam-macam warna, kemudian dijadikan satu, dia indah di langit karena warnanya tadi yang ada 7 tadi beda-beda, dari merah sampai ungu, warnanya beda, tapi jadinya bagus lah. Seperti itulah kita. Karena memang terkadang apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik, apa yang kita anggap buruk itu juga belum tentu buruk. Kan sudah Allah jelaskan itu kan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang menurutmu buruk itu baik menurutmu, apa yang menurutmu baik yang kamu cintai terkadang itu juga nggak baik buat kita gitu kan. Jadi ya kita harus menerima apa adanya, apa yang ada pada diri kita. Bagaimana caranya biar kita bisa melihat apa adanya, biar kita bisa senantiasa bersyukur? Jadi caranya itu juga ada nih jawabannya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya unduru ila asfala minkum, lihatlah seseorang yang ada di bawah, wala tanzuru ila man fawqakum, jangan lihat seseorang yang ada di atasmu. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena kita kalau misalkan kita melihat seseorang yang mungkin berada di bawahnya kita gitu ya, dari segi apapun itu ada di bawahnya kita tuh akan terpancing untuk merasa syukur. Alhamdulillah, ternyata saya lebih gitu dari orang itu, alhamdulillah. Tapi kalau kita melihatnya itu ke atas terus, ya kita akan merasa kurang terus. Kita akan kufur nikmatnya, jadinya kurang terus kurang terus kayak gitu. Jadi kita melihat di bawahnya kita, nggak apa-apa kita melihat orang yang ada di atas kita, nggak apa-apa, tapi hanya untuk sekedar motivasi, bukan untuk perbandingan. Perlu diingatkan lagi, sekedar untuk motivasi dan bukan untuk perbandingan. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua. Yang perlu saya ingatkan lagi, hindari insecure, mari bersyukur, tetap bersyukur dan terus bersyukur. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.